Selamat malam semuanya, kami dari anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Almira Syakila. Selamat malam, nama saya Deva Melinia. Selamat malam, nama saya Denny Nopantri. Selamat malam, nama saya Tiar Fatkur Rahman. Perkenalkan, nama saya Rizky Renada Putri Mulya. Halo, selamat malam. Nama saya Puji Firmansyah. Halo semuanya. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh agama. Boleh Ci perkenalan dulu ke teman-teman? Oh iya, halo. Sebelumnya mohon maaf ya, jadi telat gara-gara tadi masih dalam perjalanan. Aku Debi. Terus kayak mungkin bukan tokoh kali ya, tapi kayak cuman kayak komsel doang kali ya. Takut banget kalau dibilang tokoh nanti banyak hal-hal yang menyimpang lagi nanti takutnya nggak sesuai sama ajaran agama lagi. Takut banget kalau dibilang tokoh. Paling cuma itu aja sih. Salam kenal buat semuanya. Semoga bisa membantu dari pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain nanci. Oke, salam kenal Ci. Salam kenal Pertanyaan Ci. pertama kita ajukan dari teman kita Deva ya. Halo Ci Debi, selamat malam. Halo. Jadi ini pertanyaannya kayak, mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Gimana sih Ci tanggapannya? Oh, bentar. Aku tutup ini dulu, tutup WhatsApp biar nggak berisik. Sebentar ya. Oke, mungkin kalau dari aku tadi ya, kenapa orang itu harus beragama sama punya agama ya? Sebenarnya kalau menurut aku ya, misalnya kayak ini jawaban dari aku ya, lagi-lagi aku bukan tokoh, tapi mungkin kayak apa yang aku percayai atau apa yang aku yakini untuk yang aku yakin dari diri aku. Kalau dari aku mikir kayak kenapa harus punya agama? Karena ibarat sebuah mesin, misalnya kayak kalian beli motor atau beli mobil, tapi kalian tuh nggak punya manual booknya ya, orang itu tidak akan maksimal mencapai, tidak akan bisa mencapai secara maksimal tentang kehidupannya. Dan kayak misalnya kayak orang itu misalnya kayak tadi nggak punya manual book ya orang itu ya cuman ada situ-situ aja gitu dari segi maksudnya kayak mungkin kalau misalnya kita beli mobil beli motor tapi kita nggak akan tahu akan seperti apa ini dipakai akan seperti apa ini digunakan supaya memang sesuai dengan tujuan dia diciptakan gitu. Jadi menurut aku si agama ini lebih kayak sebagai petunjuk kali ya, misalnya kayak lebih kayak bagaimana kita menuntun kita di dalam kehidupan. Itu kayak menurut aku ya, tapi lain kali ini benar atau salah ya. Gitu sih si manual book lah. Betul kayak Alkitab juga kan manual book gitu. Kalau tujuan beragama itu sendiri gimana ya Ci? Ada kayak kalau tujuan beragama itu aku kalau menurut aku lagi ya kayak aku tidak suka dengan tujuan konsep beragama karena menurut aku agama itu given. Dan kalau misalnya kayak ditanya lebih kayak aku lebih suka mungkin kepercayaan kali ya karena kalau kepercayaan itu kan sesuatu yang kita percaya dan kita experience gitu. Jadi kayak kalau agama itu lebih kayak given sih menurut aku. Jadi kayak mungkin kalau misalnya orang ditanya tujuan beragama mungkin karena ya lagi-lagi misalnya kayak orang itu cuman kayak sekedar ya udah karena dikasih agama misalnya kayak kita mungkin dapat turunan dari orang tua kita mungkin kan kayak "Ya udah nih tinggal dilanjutin ya tujuannya kayak gitu." Tapi kalau misalnya kayak kepercayaan lebih kayak abis kita percaya abis itu kita kayak dijadiin sebuah apa ya misalnya kayak sesuatu yang memang kita udah experience sehingga kita mau ngelakuinnya gitu. Jadi kayak kalau tujuan beragama ya kadang-kadang menurut aku sesuatu yang buat jadi sekedar apa ya, aku banyak kurang suka sih dengan kata-kata agama sejujurnya. Tapi kalau menurut aku ya tadi sih kayak kadang-kadang kalau tujuan beragama ya biar kayak mungkin karena mungkin kita berpenduduk maksudnya kayak kita menjadi warga negara kali ya, jadi kayak misalnya agama itu cuma jadi salah satu tools buat kita ada di sebuah kegiatan sosial mungkin. Ya aku lagi ya aku punya kepercayaan beda agama sama beda kepercayaan gitu aja sih. Oke, Tiga. ya pertanyaan nomor 3, mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Menurut Cici gimana? Banyak agama. Ya kayak beberapa kan. Oh ya banyak ya berarti kita sekarang ada 5 ya kalau yang diakui sama negara ya. Kenapa banyak agama? Karena menurut aku ya tadi ya eh, orang kita sebagai maksudnya kayak di dunia ini kan nggak cuma ada satu agama. Kenapa ada banyak agama? Karena mungkin banyak kepercayaan kali ya. Kepercayaan yang mereka anut. Misalnya kayak mungkin kayak oh Tuhan cuma satu kita yang tak sama mungkin ada kata-kata kayak gitu. Jadi kayak menurut aku ya mungkin ya memang cuma satu tapi apa yang kita percaya aja sih kenapa bisa jadi banyak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya.
Terlalu simpel lah jawabannya. Soalnya katanya pesannya jangan jangan dalam-dalam gitu. Oke. Mengapa sih manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama dunia gitu? Ci? Kenapa harus bertoleransi? Ya harus dong. Kayak kan tadi kan kayak apa yang kita percayain agama nggak cuma satu. Kalau misalnya nggak ada toleransi, kita nggak mungkin bisa menyamakan perspektif kita terus ditaruh di kepala orang supaya sama-sama kita kan tuh nggak mungkin ya. Nah, kayak kayak apa namanya? Ibaratnya kayak kita kayak matematika aja satu tambah satu tuh memang mungkin bisa aja dua, tapi kan caranya berbeda. Jadi kayak menurut aku kenapa harus bertoleransi ya kita harus menghargai cara berpikir orang kayak kan nggak mungkin semua tentang diri kita dan nggak mungkin semua tentang apa yang kita percaya. Orang kayak cara masak nasi goreng, caranya kan itu ya, tapi kan belum tentu orang maksudnya mungkin mungkin caranya mungkin kayak bisa aja kecap dulu, garam dulu, tapi kan sama juga tujuannya satu. Gitu. Jadi kayak nggak boleh misalnya nggak boleh membeda-bedakan cara berpikir orang. Gitu. Next pertanyaan dari teman kita Tiar. Bisa dilanjut? Oh iya, makasih ya. Halo Ci, saya ganti mau tanya nih. Pertama, pertanyaan dari saya, bagaimana konsep manusia dalam agama Kristen? Manusia. Iya. Ya ampun, ini menurut aku lagi ya. Ya. Kalau konsep manusia menurut agama Kristen, manusia itu kalau yang ya aku baca dan yang dan aku pelajari juga gitu, mungkin mungkin nggak yang dalam-dalam banget kali ya, kan kayak lagi-lagi bukan tokoh, itu In- seseorang yang memang lagi belajar. Misalnya menurut aku, seseorang yang paling apa ya, kalau manusia itu menurut agama Kristen itu adalah orang yang paling disayang. Kenapa disayang? Karena dari seluruh ciptaan, mungkin ada pohon, ada binatang, tapi cuma orang yang dikasih akal budi, orang yang dikasih perasaan. Mungkin binatang juga punya perasaan, tapi nggak akan sedih punya manusia. Jadi sesuatu menurut aku kalau ditanya orang Kristen itu harusnya kita bersyukur karena kita adalah orang yang, maksudnya kayak ciptaan-ciptaan yang paling spesial, yang paling apa ya menurut aku ya, yang paling dibuatnya itu misalnya kayak seseorang misalnya sesuatu ciptaan yang yang paling dibentuknya itu benar-benar serupa sama segambar ada jadi kayak sesuatu yang lebih spesial menurut aku ciptaan yang lebih dari ciptaan yang lain. Oh, iya. Semoga Terus, menjawab ya, kabarin kalau ya, nggak menjawab bisa disanggah loh. lanjut pertanyaan berikutnya dari saya itu kan dalam agama itu kan ada namanya dosa ya. Mungkin di beberapa agama ada namanya dosa. Nah, kalau di agama Kristen, Ci, bagaimana sih konsep dosa dalam agama Kristen? Konsep dosa dan agama Kristen, kalau dari aku dosa itu adalah ketika kita melanggar 10 perintah Allah. Dan kalau misalnya di luar itu, menurut aku misal apa ya bisa kayak dosa beragama Kristen tuh kayaknya aduh deep banget nih pertanyaannya. Maksudnya kayak kalau dari agama Kristen dosa sendiri itulah ketika kita tidak bukan tidak tapi tidak bertindak sesuai sama apa yang diperintahkan kali ya menurut itu dan kayak melanggar apa yang diperintahkan kayak 10 perintah Allah kita langgar itu berdosa gak sih gitu. Terlalu simpel ya. Mau deep lagi. Aku mencatat sih, tapi nggak usah ya. Boleh, boleh. Nggak jangan gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kita kan udah ngomongin dosa nih. Kalau ngomongin soal agama, pasti agama itu sebuah kepercayaan atau keimanan. Nah, Hmm. kalau di agama Kristen, konsep keimanan itu seperti apa? Keimanan. Keimanan itu lebih, ya tadi sih iman kayak iya berarti iman dan percaya itu aja kayak dibedakan ya kalau di agama Kristen kan iman dan percaya. Menurut aku iman itu adalah ketika kita mau kayak lebih dari berharap nggak sih kita tuh punya iman. Kalau menurut aku kayak gue beriman A tapi belum tentu misalnya kayak tapi tidak berharap tapi lebih kayak beriman itu kayak ketika kita berharap tapi tidak lagi-lagi kita lebih berserah
kalau iman. Kayak misalnya kayak biarlah kayak kan kayak kita beriman, tapi lagi-lagi ketika kita beriman, biarlah kehendak Tuhan yang jadi bukan kita. Jadi kayak lebih kayak berserah sih kalau beriman itu dibedain sama kayak oh kita hope and faith ya kayak gitu. Karena kalau berharap kalau misalnya kayak hope itu kan berharap kayak oh gue Ya. maunya jadi gitu, tapi kalau misalnya beriman kita berharap, tapi lagi-lagi kita itu lebih kayak berpikir kayak oh biarlah kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kita, lebih punya tahu batas kali ya kayak gitu. Jadi di Kristen itu kepercayaan sama keimanan beda ya, Ci? Beda kalau kata aku. Iman itu dasar dari kepercayaan kan Bisa katanya. dari kepercayaan. Ya. Terus lanjut pertanyaan dari saya berikutnya itu dalam agama itu pasti ada konsep ketuhanan. Mm-mm. Bagaimana konsep Allah atau Tuhan dalam agama Kristen? Dan siapakah Allah atau Tuhan itu? Allah atau Tuhan itu? Astaga ini sangat berat ya. Oke, ketika ketika kita Dan tadi ya start untuk keringetan sih. iya nggak apa-apa aku juga keringetan ini pertanyaannya deep banget serem banget ini Hmm. ini pelajaran apa sih serem banget kayak teologi gitu. Oke. Tadi apa pertanyaan? Oh, sorry aku lupa. Apa Bagaimana sih siapakah konsep Tuhan? Allah atau Tuhan dalam agama Kristen dan siapakah dia? Siapakah Tuhan itu? Oke, lagi-lagi ya, ini based on aku gitu. Tapi ya misalnya kayak aku juga orang yang beriman ya kayak gitu. Kayak kalau dari kata aku Tuhan itu, oke, when kita start untuk kayak, oh iya ya, gue percaya, eh, aku misalnya kayak start untuk kayak, oke, aku mau mulai agama Kristen, dan berarti aku sudah percaya kan, oke, start agama Kristen, kita percaya. Dan ketika kita percaya, eh, Allah itu menjadi sumber kekuatan sih, sumber kekuatan kita. Kalau misalnya dari ya, misalnya kayak dikaitkan sama apa yang kita percayai, Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan dan dasar tempat kita menaruh harapan kita, kayak gitu. Cukup nggak? Kalau Tuhannya itu di Kristen siapa sih? Tuhan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah. Iya. Ini kamu agamanya Kristen nggak sih? Tapi Allah sama aku tiba-tiba langsung kayak gitu. Eh, Kalau dari aku udah terjawab semua sih, Ci. Bisa lanjut ke teman berikutnya. Terima kasih, Ci. Halo Ci, sorry ya kalau suaranya agak berisik. Ya, nggak apa-apa. Kalau dari aku, pertanyaan pertama itu mengenai kitab suci. Jadi yang kita tahu kan kitab sucinya agama Kristen itu Alkitab ya. Mm-mm. Nah, gimana sih proses Alkitab itu bisa dikatakan sebagai kitab sucinya agama Kristen? Waduh. Gak apa-apa Ci. Eh, Tapi kita pasti kan sebagai orang Kristen pasti kita sering dengar ya kalau kitab suci itu adalah di mana Allah itu apa namanya itu adalah word of God-nya kan ya. Jadi menurut aku kalau misalnya kayak ditanya kitab suci itu ya tadi ya misalnya kayak God's words gitu sih kalau kata aku kenapa bisa dikatakan kitab suci. Cukup nggak? Yang ini aku nggak belajar lagi. Oke, oke. Jadi Oke. lanjut ya. Iya. Kalau yang kedua itu dia tentang iblis atau setan sih, Ci. Karena Aduh, kan iya, kita tahu boleh. selama ini kan di Indonesia banyak banget nih. Nah, kalau dari agama Kristen menggambarkan setan itu seperti apa? Oke. Kalau di agama Kristen mungkin setan dan iblis ya kali ya kan itu kayaknya sama ya. Seperti yang kita tahu dari Alkitab, kalau iblis itu seperti pencuri datang untuk pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi menurut aku, kalau misalnya dibilang iblis atau setan itu tadi ya menurut menurut Alkitab ya, ya tadi yang digambarkan sebagai datang untuk mencuri, tapi maksudnya datang untuk membunuh dan mencuri. Tapi mencuri itu kan bukan sesuatu yang kayak harafiahnya ya membunuh ya membunuh untuk mematikan, tapi kayak untuk mengambil sukacita kita, untuk mengambil damai sejahtera kita. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya ceritanya iblis itu seperti apa, menggambarkannya Kristen itu menggambarkannya seperti itu sih dari kasih perumpamaan juga kan. Oke. Tapi berarti sama aja dengan Ci. Maksudnya di dalam agama Kristen setan juga bisa menghasut umatnya gitu, umat-umat manusia buat berbuat jahat atau sebagainya. Menurut aku bisa. Bisa sih karena bisa kayak
kadang-kadang kan kita suka kayak ketika kita melakukan hal-hal bodoh atau melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, kayak kadang-kadang itu bukan itu tidak dari alam sadar, di luar alam kita kan. Biasanya kalau kita nggak punya, misalnya mungkin ya kalau misalnya kita bukan orang percaya atau bukan orang yang memang kita ngerti agama, mungkin kayak oh ya ya tadi tuh kayak lagi geblek kita tahu kadang-kadang kalau misalnya kita percaya dan kita udah bisa kayak oh, oke kita untuk Al-Quran yang kita percaya berarti kayak kita kan percaya apa yang ada di Alkitab kan dan di mana ya memang itu tuh misalnya kayak tugas dari itu kayak bukan tugas tapi kayak salah satu hal yang bisa dilakukan ya kayak gitu kadang-kadang mengambil misalnya kayak membuat kita melakukan hal yang di luar dasar kita kayak gitu tapi kalau di Alkitab itu kan adalah sebuah petunjuk atau apa jadi mungkin menurut aku kenapa tadi kenapa harus ada agama karena ada iblis yang mungkin yang kayak, ibaratnya kayak secara logika mungkin kayak buat ngambil ini tapi kenapa kita dikasih agama dan dikasih Alkitab tuh buat kayak menjadi pembatas kita atau menjadi guidelines kita sih kayak gitu. Oke. Kalau konsep ibadah, karena kan kalau yang kita tahu agama Kristen itu tiap hari Minggu misalkan pergi di gereja kan. Nah kalau Mm, ibadah menurut agama Kristen itu cukup pergi ke gereja tiap hari Minggu atau ada hal lain lagi? Atau lebih luas lagi maksudnya? ibadah ya nah kalau dari aku sesungguhnya kayak konsep ibadah itu cuma ritual sih ya kalau dari aku. Jadi kayak nggak harus hari Minggu, nggak harus ke gereja karena menurut aku ibadah itu bisa dilakukan bisa dilakukan kapan aja dan di mana saja. Cuman kenapa kita harus beribadah ke gereja? Mungkin sesuatu yang kita kayak ibaratnya kita punya handphone, kita punya iPhone, sesuatu yang harus kita renew terus dong, kita upgrade terus dan belum tentu kalau kita lagi belajar sendiri, kita lagi ibadah sendiri, kita menemukan pandangan baru atau misalnya kayak menemukan kayak apa sih ini tapi kan kalau misalnya kayak di gereja mungkin bisa di renew lagi bisa di deep lagi kayak gitu ketemu sama orang-orang yang memang punya value dan pemikiran yang sama jadi kenapa harus ke gereja mungkin ya tadi ya dan konsep agama gereja adalah tuh maksudnya kalau secara harfiah itu memang ritual tapi mungkin ibadah lebih besar lagi adalah misalnya kayak secara ibadah lebih besar lagi itu bukan tentang ritual aja tapi bagaimana kita merenew pikiran kita buat kayak kayak buat kita lebih belajar deep lagi tentang mungkin apa yang nggak kita tahu ketika kita dapat sendiri. Kenapa di akhirat tuh selalu ditekankan kita tuh harus nggak cuman bertumbuh itu sendiri tapi mesti bersama-sama ya tadi mungkin kenapa ada konsep gereja karena ya bertumbuh ya bersama-sama kayak gitu dengan melalui ibadah ritual itu. Nah, kalau akhir zaman atau kiamat, kan kalau di Waduh, film-film digambarkan sebagai maksudnya dunianya hancur atau lain-lain. Nah, kalau di Kristen itu gimana sih konsep akhir zamannya? sebenarnya kita udah di akhir zaman nggak sih sekarang? Bahkan semua yang di Wahyu pun aja sudah kayaknya sudah apa namanya sudah tergambarkan semua nggak sih kalau misalnya kayak dilihat jadi kayak mungkin yang digambarkan sama sama apa namanya sama film ya itu lebih kayak konsekuensi dari apa yang dilakukan sama manusia nggak sih misalnya kayak oke tiba-tiba nanti ada gunung es mencair ya karena perbuatan manusia juga nggak menjaga lingkungan jadi menurut aku akhir zaman yang nggak yang seperti itu cuman aku percaya sama apa yang terus mungkin yang kayak nanti Tuhan datang tiba-tiba ada ini semuanya kan sudah terjawab semua dan kita lagi ada di akhir zaman nggak sih sesungguhnya tapi bukan kayak konsep yang hancur menurut aku Uh, gitu cepat bertobat ya makanya kita dari semua ya gitu. mungkin sih dari hasil Oke, lanjut pertanyaan dari aku ya, Ci. Ya. Oke. Menurut Cici, eh, kenapa sih ada banyak orang di dunia ini yang jadi ateis atau agnostik? Oke, tadi aku kan kayak waktu di awal aku mention kan bedanya agama sama keyakinan apa kayak kepercayaan karena menurut aku kenapa banyak orang yang nggak percaya sama itu eh, karena mungkin orang itu kecewa satu dan kenapa kita bisa ada di kepercayaan ini karena kita punya experience kan kayak oke gue pernah berharap gue pernah ditolong sama Tuhan sehingga kita ada di kepercayaan ini tapi mungkin orang itu pernah kecewa dan kadang-kadang menurut aku kekecewaan itu bukan sekedar kayak dia berharap sama manusia tapi mungkin dari manusianya itu sendiri sih terlalu misal kayak kadang-kadang nih ini juga yang sesuatu yang menurut aku juga kita sebagai orang Kristen dan orang percaya juga harus harus apa ya namanya juga harus tahu cara bertindak dan cara
attitude kita karena kadang-kadang mungkin dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat ke orang itu yang bikin orang itu kayak nggak percaya sama kayak agama ini atau sama kepercayaan ini karena kayak mungkin ngelihat orangnya itu bisa juga kayak dia terlalu high hope sama sesuatu pas nggak kekabul dia mungkin itu rasa kecewa sih menurut aku. Jadi kadang-kadang orang itu bisa agnostik atau karena bisa ateis itu kadang-kadang karena mereka ada rasa kecewa. Karena aku juga punya temen yang menurut dia tuh kayak ngapain gue harus perpuluhan, mendingan jangan ke gereja tapi jangan apa tapi bisa aja ke pemulung mungkin dengan jumlah yang sama tapi nggak harus ke gereja. Tapi pas kita ngobrol lagi ternyata dia punya kekecewaan yang dimana katanya dulu mungkin dia pernah gereja, ternyata katanya kan orang-orang selalu bilang kayak uang uang perpuluhan itu kan buat pendeta apa segala macam, dia tuh udah keburu kecewa sama keburu takut duluan padahal kan kayak ketika kita kita ngomong tentang perpuluhan ya itu kan bukan tanda kita memang harus tapi kan tanda kita itu sudah cukup dewasa dan sudah cukup apa yang namanya kita bilangnya kalau ini kalau misalnya kayak kenapa percaya misalnya kalau misalnya ngomong perpuluhan tuh kayak ya udah karena kita setia dan kita memang mau melakukannya gitu, bukan abis itu uang itu melakukan itu udah bukan urusan kita gitu. Misalnya itu kalau dari aku karena mungkin aku percaya hal itu, mungkin orang lain kayak merasa eh, oh kalau part ini tuh memang harus tersalurkan ke orang yang tepat jangan sampai masuk ke ini sehingga dia punya punya pikiran dan harapan itu pas nggak kejadian dia jadi kecewa dan ya udahlah gue mendingan kayak ternyata nggak ada hal yang baik ketika gue di agama ini. Atau tapi mungkin kalau dari aku tuh terus satu kecewa, kedua kayak kadang-kadang orang yang kayak orang kalau kepintaran rata-rata mempertanyakan semua hal di dunia ini sih sehingga apa yang dilakukan mesti sesuatu yang logis kali ya kan kadang-kadang kepercayaan itu kan bukan logis kan tapi kepercayaan itu kan tentang experience kita gitu. Mungkin ada yang kepintaran kali ya. Bukan berarti kita nggak boleh pinter ya, tapi kadang-kadang mungkin kita mempertanyakan sesuatu ketika kita tidak cukup menjawab, ya tadi untuk apa gue ke situ? Padahal kan kepercayaan itu tentang experience kita. Kalian pasti kan kayak, oh gue pernah ditolong Tuhan, jadi kalian punya experience sehingga kalian bisa percaya kan? Oke. Oke, Ci. Pertanyaan selanjutnya. Kalau di dalam agama Kristen, ada nggak sih konsep tempat-tempat yang dianggap suci gitu? Nah, aku tuh sebenarnya kalau di Alkitab itu ada ya, bahkan ada ininya kan, ada apa namanya, ada bahkan ada apa holy trip ya kayak gitu-gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya secara Alkitab itu pasti ada. Tapi kalau dari aku sendiri, aku kayaknya kayak takutnya kita kayak kalau dari aku sih aku tidak pernah. Oke, kalau ke sana untuk kayak oh mengenal sejarah, mengenal ini boleh. Tapi aku nggak yang kayak oh ini tempat suci harus ini harus itu. Karena menurut aku konsepnya takutnya nanti kita lebih percaya ke hal-hal kayak gitu ketimbang ya percaya sama Tuhan sendiri jadi kayak nggak boleh ke sini karena ini tapi kalau misalnya kayak ke situ mungkin lebih kayak menghormati aturan yang ada di situ aja sih kalau dari aku ya tapi kalau misalnya kayak kayak orang Katolik aja ada kan kayak gue suci gue ini nggak boleh ngapa-ngapain tapi itu lebih kayak jangan sampai apa yang dibilang apa namanya tadi ya suci atau apa itu mengganggu kepercayaan kita ya udah kita cuma ngikutin aturan aja itu kalau dari aku ya kayak gitu. Kalau dari Cici sendiri nih, ada nggak sih saran terhadap pendidikan agama-agama dunia ke depannya? Sebenarnya kalau dari aku, ini aku nggak apa-apa ya, soalnya aku anaknya nggak sesuatu yang berhubungan dengan agama karena menurut aku takutnya kita mabok agama sehingga pas mabok agama malah jadinya kayak apa yang mau kita lanturkan tuh jadi pembenaran karena oh ya agama gue gitu. Tapi ya lebih kayak mungkin lebih ke mm, dasar-dasar setiap hari apa yang kita lakukan sih karena menurut aku penting banget untuk apa ya namanya ya, kayak nggak harus semuanya berbau agama tapi it's all about kasih gitu jadi kayak ketika kita melakukan kita ngapain ya semua based on kasih aja sih kalau menurut aku karena kok takutnya kayak harus agama ini diperdalam atau agama ini diiniin takutnya nanti apa yang kita perbuat ya karena kita takut atau karena kita ini tapi bukan karena memang kita lakukan karena kita memang mengasihi sesuai apa yang Tuhan perintahkan sama kita mengasihi orang kan gitu jadi menurut aku lebih senang kalau orang belajar tentang basic kasih kali ya lebih kayak gitu ketimbang kayak oh jangan mencuri karena nanti Tuhan menghukum atau Tuhan apa karena menurut aku
aku benci kata-kata menghukum atau kata-kata hukuman karena kadang-kadang apa yang kita lakukan kayak kita kan katanya kita kan sebagai manusia kita dikasih free will sehingga apa yang kita lakukan itu ya kita sadar dan kita ketika kita misalnya kayak gue nggak ke gereja tapi nanti gue takut dihukum Tuhan kata siapa buktinya besoknya kita mesti dikasih kehidupan apa itu dihukum namanya gara-gara lu nggak ke gereja jadi jangan sampai punya konsep agama tuh semenakut-nakuti itu gitu sehingga kayak apa yang kita lakukan jadi itu kayak based on agama jadi menurut aku kayak start dari kehidupan yang lebih ringan kita lebih diajarin kayak bagaimana kita harus memanusiakan manusia bagaimana kita harus mengasihi ketimbang start kayak lu lakukan ini karena ini beragama ini lu lakukan ini lakukan ini jadi nanti ujungnya apa yang kita lakukan jadi apa ya apa kayak kita ngakuin itu karena kita takut dihukum padahal nanti konsep Allah Maha Kasih Allah itu ini jadi tuh hilang karena kita cuma takut kita tuh dihukum jadi kayak menurut aku tuh agama itu terlalu sempit jadi kayak gak apa ya kayak gak fit in aja sih takutnya orang mabuk agama karena kadang-kadang orang yang kayak suka membenarkan sesuatu argumen based on agama kan tapi padahal kadang-kadang dia pakai kata-kata itu untuk membenarkan argumen dia takutnya nanti jadi sempit dan kita nggak konsep mengasihinya hilang menurut aku seperti itu ya jadi kayak mendingan basic aja tapi tentang kasih gitu Ya, oke. cuman kayak lu jangan kayak ini lu jangan kayak gini jangan kayak gini ya memang ada tertulis di Alkitab tapi nanti jatuhnya kita ngelakuin itu cuma karena takut dihukum kayak Oke. gitu. Kalau dari Cici, ada nggak sih saran untuk Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Sesungguhnya bagi lagi kan kita negara dengan populasi Islam yang sangat besar ya. Kalau selama ini kita menteri agamanya Islam terus start untuk yang mungkin mungkin kayak start untuk kayak mungkin agama lain ya. Jadi biar kayak kayak sekarang ini kan memang lebih condong ke sana dan it's okay menurut aku. Tapi kadang-kadang kayak biar nggak ada sih karena kan kita kan dalam undang apa dalam negara ini kita kan percaya ada 5 agama jadi menurut aku kayak boleh nggak sih bisa kayak ada agama lain sehingga kayak em, apa ya sehingga bisa kayak oke bisa ada perspektif lain gitu biar biar nggak cuma dari satu 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 ini aja misalnya kayak satu organisasi ini aja gitu kadang-kadang kan kayak itu oke kasih kesempatan yang lain mungkin tapi mungkin akan pro dan kontra sih tapi menurut aku kayak ya jangan sampai nanti eh gue 90% kayak agama ini terlalu jadi overpower dan kayak terlalu ngerti gak sih aku takut dia salah ngomong Jadi kayak start mungkin kayak mungkin gak harus menterinya tapi kayak mungkin bawahan-bawahannya coba biar ada punya perspektif lain meskipun kayak pasti kan menteri yang kepilih itu kan pasti akan lebih bisa netral kan Oke. Kalau dari aku sih cukup ya, Ci. Bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. oh ada lagi Ada. Oke, oke terima kasih ya. Kalau Ci, sekarang giliran aku yang nanya ya, Ci. Hmm, Oke, pertanyaan pertama dari aku, gimana sih, Ci, dalam Kristen pembentukan alam semesta ini? ya Pembentukan alam maksudnya semesta ini di dalam ajaran Kristen. So, waduh pembentukannya ya kalau dari berdasarkan dari Alkitab bukan hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi kayak gitu gak sih? Cukup gak tuh? ya, Sesuai sama yang dia ketap di Kejadian 1. Di ya. hari pertama Tuhan melihat semua itu baik, sehingga diciptakanlah alam semesta. Cukup nggak? Apa butuh yang lain? Cukup sih, Ci. Tapi Cukup kalau ya? emang ada yang lain, lebih baik ya. Tapi kalau Nanti aku emang udah coba cukup. pikirin ya, Oke, sepanjang perjalanan. oke, makasih, Ci. Boleh lanjut kedua ya. Pertanyaan kedua, peran seperti apa sih, Ci, untuk bagi mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama di dalam Kristen sendiri? Apa? Sorry? Apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut agama Kristen? So- ap- Menurut Cici deh, menurut Cici, maaf, menurut Cici. apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut Cici. Oke, peran mahasiswa menurut aku ya. Menurut aku, misalnya ini, oke mahasiswa itu kan orang yang lagi belajar ya. Menurut aku dan kita semua Mhm. orang tuh lagi belajar. Menurut aku, ketika mahasiswa itu belajar dan kayak lebih logis terhadap melihat sebuah
situasi kali ya. Jadi kayak Hmm. mungkin jangan sampai apa yang dipelajari itu mentah-mentah sehingga ketika kayak lagi apa perannya ya udah apa namanya kayak lebih nggak bisa berpikir jernih untuk membela sesuatu. Jadi kayak menurut aku mahasiswa tuh harus lebih kritis dan lebih logis. Jadi jangan sampai cuma karena kepercayaan dan kepercayaan itu mungkin salah sehingga kayak kita nggak bisa menjadi eh, apa ya menjadi memberikan apa ya kayak cara apa memberikan apa yang kayak kita pelajarin apa kayak mentah-mentah gitu sih perannya. Jadi kayak semoga bisa lebih kritis dan bisa memberikan impact ini ini banget bisa memberikan impact yang memang tidak yang lebih kayak lebih logis kali ya karena kan kayak mahasiswa itu kan kayak masih dalam proses belajar juga kan dan kayak orang-orang yang orang yang belajar itu kan orang yang kayak mau mengerti dan mau mempelajari sesuatu. Jadi kayak ketika belajar nggak harus ditelan mentah-mentah sehingga kayak peran kita nggak jadi kayak nggak yang apa ya perannya nggak jadi yang oh ya ya gue cuman sebagai yang kayak ibaratnya kayak ada sebuah masalah, ada api itu kita cuma jadi minyak tanah padahal menurut kita tuh kayak wih cuma jadi punya apa cuma jadi tim hore aja nih padahal kita tuh kayak nggak tahu. Maksudnya kayak mungkin kita bisa lebih kritis dan bisa lebih ini untuk menyelesaikan suatu situasi itu. Jadi orang yang kritis sih mungkin ya. Nah, Cici, Cici, saya boleh lanjut pertanyaan ketiga ya. Boleh. Ah, dalam Kristen itu, Ci, supaya manusia bisa selamat ke surga tuh gimana sih, Ci, Waduh, caranya dan apakah harus yang dilakukan? oke. Di dalam akhirat sendiri aja ketika kita sudah percaya aja tuh berarti kita sudah diselamatkan kan. Kalau dari dalam Alkitab ketika kita percaya Tuhan dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat aja, kita menjadi Mm-mm. orang percaya dan kita sudah diselamatkan step by grace. Menurut aku kayak gitu sih dan menurut aku kayak nggak ada dan nggak ada cara lain nggak ada jalan lain ketika apa selain kita percaya dan mungkin kadang-kadang kan kayak oh kita harus beramal baik harus kayak gini itu menurut aku bukan sebuah jalan bukan sebuah kayak jalan pintas kita untuk masuk surga sih. Once kita percaya dulu sama Tuhan, itu udah kayak kita amal dan ibadah kita kan bukan perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita toh terus dia kita percaya. Karena kita percaya ya kalau kita percaya apa yang kita lakukan kan selaras dengan yang ada di kitab dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pertanyaan terakhir saya, Ci, jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Dan bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang beragama itu? Bagaimanakah keadilan Tuhan di situ, Ci? Jika orang Oke, jika saya ulang ya. ya Jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? mm, Bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang beragama itu? Dan bagaimanakah keadilan Tuhan di situ, Ci? Di dalam konteks ini, oke Ci. jika ada orang yang tidak beragama tadi sorry jika ada orang yang tidak Tidak beragama. beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Jadi kalau Oke, orang yang oke. Kalau nggak ada orang ada hukuman tadi. Hmm, Menurut aku nggak ada sih, nggak ada. Maksudnya kayak, maksudnya kayak tadi aku bilang kayak kan agama itu sesuatu yang kayak oh ya udah agama gitu. Given by misalnya kadang kita sebagai manusia aja dari orang tua kita kan gitu. Tapi kita kita percuma kita beragama tapi kita nggak percaya toh. Jadi menurut aku nggak ada hukuman untuk orang yang nggak beragama atau kadang-kadang orang yang nggak beragama pun itu bisa melakukan lebih daripada kita kan jadi kayak di situ dan tapi menurut aku sebenarnya kayak kurang percaya namanya hukuman ya tadi aku bilang aku punya konsep kayak oh ya Tuhan tuh maha 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 baik Tuhan itu kasih dan segala macam tapi aku percaya sama konsekuensi kayak gitu. Jadi ketika kita tidak melakukan yang terjadi sama kita ya konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan sesuatu dan kayak udah tahu nih sesuatu yang ini mungkin agak melenceng dan kita harus tahu konsekuensi tapi itu bukan berarti dihukum. Itu konsekuensi dari kita lakukan karena kita punya free will dalam hidup kita menurut aku gitu. Dan kalau misalnya konsep konsep Tuhan tadi kan lagi-lagi adil apa enggaknya tadi tertulis
orang yang selamat adalah ketika orang yang percaya ya. Kalau misalnya kayak orang yang nggak percaya dan perbuatan baik pun tidak bisa menyelamatkan kita kan. Jadi menurut aku ya tadi mungkin keadilannya ya start ketika kita percaya sih. Kalau dari aku kayak gitu ya karena aku percaya tidak ada satu perbuatan baik pun yang dapat menghapus dosa kita. Itu pun tertulis di Alkitab. Oke. Gitu. Berarti dari situ aja pertanyaan saya mungkin bisa dilanjut. Oh masih ada. Enggak ke teman yang lain. Oh Oke, makasih ya, Halo, Ci. ya, halo ya halo Ci, selamat malam. malam. Aku mau tanya Ci, kalau konsep keselamatan di dalam agama ini apa sih Ci? Konsep keselamatan. Konsep keselamatan. Waduh, kok berat ya? Konsep keselamatan. Ini boleh di skip dulu nggak nanti? Aku sambil berpikir ada yang lain dulu nggak? Oke, oke. Bisa diskusi di Ah, perjalanan waktu. yang kedua, bagaimana manusia selamat di dalam agama ini Ci? Ya kalau saya dibalikin lagi, konsep selamat adalah ketika kita percaya kali ya. Karena ya balik lagi ke tulisan Alkitab, even kayak perbuatan baik aja tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi kayak mungkin keselamatan adalah percaya sih. Hmm, Percaya dan mengakui Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. oke. Lanjut, mengapa manusia butuh keselamatan Ci? Kenapa manusia biar ini kalau dari aku ya kadang-kadang kan kita harus apa namanya ketika ketika kenapa manusia butuh keselamatan? Oke, ketika kita misalnya kayak ketika kita butuh keselamatan, berarti kan kita harus kayak menggantungkan segala kehidupan kita dan harapan kita ketika kita butuh keselamatan, di mana kita itu punya rasa apa yang namanya kayak rasa di mana kita tuh tahu batasan kita sebagai manusia. Oke. Yang selanjutnya, apa makna kesucian, kekudusan, dan keadilan di agama ini Ci? Oke, suci itu kalau kata aku suci itu lebih kayak kalau dari Alkitab ya, maksudnya kayak tempat suci itu suka kayak tempat. Kalau kudus itu sesuatu yang kita lakukan. Terus tadi apa lagi? Suci, kudus, Kudus sama keadilan. keadilan itu ketika menurut agama ini ya, betul menurut aku boleh ya. Adil Gak itu apa-apa Ci. adalah adil itu kalau dari aku menurut menurut aku ya kalau ketika beragama ya ketika kita melakukan sesuatu mendapatkan hasil yang sama itu adil Hmm. nggak sih terus kayak kalau misalnya dalam beragama ya ketika kita kalau kita beragama kalau misalnya kayak ya susah banget maaf banget ini aku skip boleh nggak aku takut salah ngomong jadi aku mau bandingin sama agamanya tapi aku nggak takut salah ngomong itu skip aja boleh nggak Oke. ya itu kayaknya mendapatkan hasil yang sama tadi aku takut salah ngomong. Oke. Hmm. Lanjut ya Ci. Bagaimana hubungan agama, politik, dan ekonomi di agama ini Ci? Hubungan politik waduh nggak waduh Agama dan ekonomi. ekonomi kok berat banget. Aduh, sebenarnya kayak gitu nggak bisa digabungin sama agama sih, tapi agama itu lebih sebagai hubungannya sebagai pembatas kali ketika kita mau melakukan mau melakukan hal yang di luar dari batasan. Misalnya kayak kita, kalau misalnya kayak di politik, kita kalau berarti pemerintahan mungkin kita mau korupsi, tapi kalau misalnya kayak ada agama, itu sebagai kayak apa pembatas apa kayak yellow line ya kalau di dalam dunia polisi. Jadi kayak oh buat jadi pengingat atau jadi sebuah kayak pengingat dan alert gitu nggak sih? Alert tuh mengingat ya alert. Jadi kayak biar kayak oh lebih kayak pengingat sih ke ekonomi juga jangan sampai kebijakan-kebijakannya kebijakan-kebijakan ekonomi itu kayak itu merugikan banyak pihak karena ya tadi di dalam agama itu kan ada keadilan, ada kasih, ada yang lain-lain tuh kali ya sebagai pembatas dan pengingat kali ya. Bener nggak sih? Cukup nggak sih? Berat banget ya Allah. Gue takut salah ngomong, nanti viral lagi. Dan tadi mau ngasih pendapat, tapi takut salah ngomong deh. Jadi ditahan-tahan. Terus. Eh, Kalau pertanyaannya sih cukup ya Ci. Cuman yang ke satu tadi itu konsep keselamatan dalam agama ini. Nah, kok masalahnya kalau misalnya itu aku takutnya salah ngomong dan takut salah
Salah ini aku boleh skip aja nggak sih? Takut banget. Tapi Atau mungkin mungkin lebih pendapat secara Cici aja gitu, Ci. keselamatan itu kayak sebuah sebuah eh sebuah yang maksudnya kayak ketika kita percaya itu kayak sebuah bukan ganjaran tapi bahasa baik dari ganjaran apa ya? Kalau ganjaran itu sesuatu yang negatif kan. Apa kayak konotatif banget gitu, tapi kayak sesuatu yang kayak oh nggak presence juga, tapi kalau presence itu terlalu kayak oh ya ya kita mau percaya tapi nanti dapat presence tapi sesuatu yang mengikuti kita ketika kita start untuk percaya. Udah kayak sepaket gitu lu percaya dan keselamatan. Itu kayak langsung buy one get one gitu. Ibaratnya ini kalau dengan bahasa ininya ya, bahasa mudahnya. Ketika once kita percaya, itu udah dapat keselamatan gitu. Berarti kayak tadi sih. Menurut Cici, kehidupan setelah kematian di agama Kristen itu gimana ya, Ci? Belum pernah mati lagi. Maksudnya ada tahapan-tahapan lainnya nggak sih kayak alam kubur gitu kan kalau di agama Islam? Oke, tapi aku tuh waktu dulu tuh pernah ikut kelas, tapi kayak mungkin tidak secara mungkin nih yang kayak ini lagi pernah aku belajar kayak kadang-kadang once kita once kita meninggal sekarang, jangan sekarang dong, besok masih kerja. Mungkin kayak ketika orang meninggal itu nggak langsung, karena kan kita nanti akan dipertemukan di penghakiman terakhir kan. Jadi kayak afternya sekarang kita lagi dari kayak katanya sih di ruang tunggu ya, di Taman Firaus ya kan. Belum pernah ke sana sih kebetulan. Tapi aku percaya ada ruang tunggu sampai di penghakiman terakhir ketika udah di akhir zaman, kita kan udah di akhir zaman ya. Ya gitu nggak sih, cukup nggak sih apa ada yang lain? Takut deh gue. Kalau ada agama takut digoreng soalnya. Terus Oke. Pertanyaan tambahan kedua ya, Ci. Kalau di agama Kristen tuh konsep neraka itu bagaimana ya, Ci? Konsep konsep neraka. Kalau di kalau yang digambar-gambar itu kan katanya penuh dengan api ya. Tapi kalau dari aku sendiri, dunianya udah kayak neraka. Gimana tuh? Tapi kalau panas, Kayak ada beberapa gitu. kenapa? Sih. Belum pernah ke neraka nih Mas. Tapi kalau konsep neraka adalah Oh, nggak ada sesuatu ya? tempat di mana Nerakanya cuma satu gitu ya, Ci? kenapa? Nerakanya tuh cuma satu. Kan bahkan di Alkitab sendiri aja jarang banget ada kata-kata neraka masalahnya. Aduh takut, Ya, kayak ada berapa neraka gitu, Ci. gak ada cuma satu. Even kayak Lucifer aja langsung dimasukin ke satu itu bareng-bareng dari Michael Jackson katanya. Kayaknya nggak ada deh neraka-neraka turunan kayak gitu meskipun kayak di konsep agama lain katanya Jadi ada kayak ya cuma bahkan api ada di aja gitu neraka ya. ketujuh katanya sih kayak gitu ya. Lu Oh, takut? iya, iya. Sebenarnya serem banget. Nanti jangan apa-apa ini jangan digoreng ya. Nggak apa-apa. Kalau Kita sama reinkarnasi Michael gitu Jackson ada sama P. nggak ya? Diddy tuh dia tuh. Kenapa? Kayak reinkarnasi. Reinkarnasi nggak ya kalau Bisa. bahkan kayak di Alkitab aja kan kalau orang meninggal katanya kita ada di ruang tunggu ya apa yang mau direinkarnasi suruh tunggu sampai pakai mata terakhir kali ya kayak gitu nggak sih? Aku sih nggak percaya reinkarnasi ya. Karena kan katanya kan kita diciptakan unik ya, meskipun kalau menurut penelitian kita ada 7 orang di dunia ini dengan dengan yang sama. Cuman aku percaya ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan segambar dan serupa dan unik. Jadi kayak udah reinkarnasi kayaknya aku enggak dulu. Jadi Enggak nggak dulu ada. takut. Nanti aku jadi cepat kayak gitu. Menurut Oke. aku kayak gitu ya. Menurut aku kayak gitu. Maka kayak gak mungkin Tuhan menarik. Maksudnya ke Tuhan kalau dari aku kayak Tuhan gak mungkin kayak mendustai kata-katanya dengan kayak oh gue ciptain lagi deh nih. Gue bingung mau nyiptain manusia kayak gimana lagi. Udah miripin aja enggak sih. Karena aku percaya kita ini ya ciptakan berbeda-beda dan unik. Kayak gitu. Jadi konsep reinkarnasi kayaknya enggak. Tuhan enggak cukup pendek untuk membuat manusia lain. Sehingga kita direinkarnasi sesuai amal dan ibadah kita. Even amal ibadah kita tidak bisa menolong kita kan katanya. Gitu. Kalau yang lain, Apa lagi? Takut sih gue. Jadi Ada lagi polemik. nggak?
Kenapa? Oh, Ada yang mau pertanyaan nanya lagi? Mungkin itu aja Kak, cukup. Gitu aja ya. Cukup. Oke, terima kasih banyak ya Ci Debbie.